Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait hasil pembelajaran mandiri saya mengenai mata kuliah hidrogeologi tambang, di mana pada minggu kelima ini saya membahas mengenai interaksi air tanah dan air permukaan dalam hidrogeologi tambang. Nah, di mana air tanah ini dan air permukaan ini memiliki hubungan yang erat dalam sistem hidrogeologi tambang. Nah, untuk pembelajaran pertama saya memahami mengenai konsep interaksi air tanah dan air permukaan, di mana air tanah dan air permukaan ini saling berhubungan melalui siklus hidrogeologi. Nah, hujan yang turun sebagian akan mengalir sebagai runoff atau air permukaan, sementara bagian lainnya akan meresap ke dalam tanah sebagai infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah yang mengisi akuifer dan menjadi air tanah. Nah, dalam lingkungan pertambangan, interaksi ini antara air tanah dan air permukaan dapat mempengaruhi kuantitas air, kualitas air, dan stabilitas lereng. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai tipe interaksi air tanah dan air permukaan. Yang pertama itu sungai yang memberi air ke aquifer atau losing stream. Ini terjadi ketika permukaan air sungai itu lebih tinggi dari muka air tanah. Kemudian sungai yang menerima air dari aquifer atau gaining stream. Ini terjadi ketika muka air tanah lebih tinggi daripada permukaan air sungai, dan air tanah ini mengalir ke dalam sungai sehingga menambah debit aliran sungai. Dan selanjutnya itu ada interaksi dua arah atau perubahan musiman. Ini bisa terjadi saat musim hujan, yang mana sungai menjadi losing stream atau mengisi aquifer, dan saat musim kemarau kondisi berubah menjadi gaining stream atau air tanah mengisi sungai. Kemudian selanjutnya ada danau dan waduk. Jika danau berada di atas aquifer permeable, ini air bisa meresap ke bawah. Dan jika aquifer di bawahnya tidak permeable, danau tetap stabil atau menerima aliran dari air tanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi air tanah dan air permukaan. Yang pertama itu ada faktor tipe aquifer, di mana mempengaruhinya aquifer bebas lebih mudah berinteraksi dengan sungai, sedangkan aquifer tertekan ini lebih sulit untuk berinteraksi. Kemudian faktor yang kedua itu permeabilitas batuan, dan faktor ketiga itu ada gradien hidraulik. Faktor keempat ada musim dan curah hujan, dan faktor kelima ada kegiatan penambangan. Untuk dampak interaksi air tanah dan air permukaan dalam tambang itu memiliki dampak positif. Nah, dampak positif ini diantaranya itu sumber air untuk tambang, yang dimana air permukaan dan air tanah dapat dimanfaatkan untuk operasional tambang. Kemudian pengisian kembali aquifer atau recharge. Nah, dalam kondisi tertentu aliran air dari sungai ke dalam aquifer dapat menjaga keseimbangan air tanah. Dan dampak positifnya pengendalian air asam tambang atau AAT. Dengan pemahaman yang baik, aliran bisa diarahkan untuk mengurangi pencemaran akibat air asam tambang itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada minggu kelima dari hasil pembelajaran mandiri kali ini. Kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.